subhanallah. Ibu senang bersolawat? Ada yang jomblo? Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin bersolawat, karena berkah solawat jodoh bisa mendekat. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat, galau tidak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada jamaah mamben yang cuma punya baju satu, sarung satu. Ada? Saking sombongnya kita, Pak. Saking sombongnya kita, kutang baru dipakai 1 minggu saja sudah dibuang di pageran rumah itu. Gaya banget. Kutang baru 1 minggu hanya robek sedikit aja. Mungkin suaminya terlalu keras malam Jumat. Padahal kalau orang-orang dulu itu masih bisa dijahit, Bu, masih bisa diperbaiki. Tapi saking sombongnya, Masya Allah, dibuang, dilempar. Salah, bah, dia hanya nih ibu-ibu atau siapapun yang melihat tayangan langsung ini, ada channel YouTube official dakwah, klik nanti di YouTube official dakwah, nonton, ikuti kajiannya, jangan lupa like, comment, and share. Yang tidak jawab salam saya yang ketiga ini, kita doakan bersama, semoga suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jenyola Allah memeterakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Badan sehat? Pikiran sehat? Hati sehat? Kantong sehat? Subhanallah. Kalau urusan kantong, Pak, semuanya bilang kanker, kantong kering. Tapi insya Allah berkah silaturahim, berkah pengajian, berkah acara majelis, berkah kita bermuajahah, bertatap muka, insya Allah akan disehatkan kantongnya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau umurnya panjang, siapa yang mau rezekinya luas, maka hendaknya sering-sering menyambung tali silatur. Alhamdulillah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, dani-dani, para alim, para ulama, para tuan guru, para kiai, sanenten tiang bau sebut pasangan beliau satu persatu, wabil khusus sahibul majlis. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan segala hajat
keinginan, azam, niat beliau. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Amin. Ibu, kalau kita di tempat majelis seperti ini, kita tidak boleh bergosip. Tidak boleh gosip, gih. Tadi ada yang saya dengar di belakang. Pas saya naik di panggung ini, katanya, masa itu ustadznya kok kecil sekali, katanya. Insya Allah si kancil makan mermut, walaupun saya kecil tapi imut. Tahu kepanjangannya imut, Ibu? Imut itu hitam mutlak. Nini mami sanak biju, jemaah laki bini, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penggelincir, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum nikah maupun belum bersunat. Rahimani wa iyyakum Allah taala jami'an. Amin ya rabbal amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan kesehatan, sehingga kita bisa bermuajah, bertemu, bertatap muka di tempat yang mulia ini. Walaupun di tengah jalan, walaupun tidak ada atapnya, langit menjadi atap, bumi menjadi lantai, tapi inilah yang disebut menjadi taman-taman surga. Malam ini kita sedang duduk di taman surga. Insya Allah besok hari Senin kita ke taman surga bareng-bareng. Siap? Wah, ada yang kena siap malik siap pun. Idza marartum biriyadil jannah, apabila engkau melihat, apabila engkau melewati sebuah taman surga, kita melihat ada perkumpulan, ada majelis, ada pengajian, ada salawat, ada zikir, ada istighfar, farta'u, kata Nabi, maka berhentilah, ikutlah, masuklah, bergabunglah ke taman-taman surga. Maka inilah yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi taman-taman surga. Alhamdulillah. Semoga dengan ucapan alhamdulillah kita semua ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambah rezekinya yang halal barokah. Mudah-mudahan ditambahkan umurnya yang panjang barokah. Mudah-mudahan ditambahkan catatan amal ibadah kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan yang punya keturunan, yang baru satu keturunan anaknya, mudah-mudahan ditambahkan lagi keturunannya oleh Allah, keturunan yang saleh dan salehah. Yang masih punya istri satu, mudah-mudahan ditambah juga istrinya supaya dua. Di bapak-bapak di belakang semangat, Pak. Amin katanya. Ibu-ibu juga semangat bilang jangan. Yang dijawab doanya malam ini oleh Allah adalah ibu-ibu, karena lebih banyak ibu-ibu daripada laki-laki. Itu kan banyak nih yang hadir-hadir ini ibu-ibu. Ada yang hitam, ada yang putih. Jilbabnya, Bu, insya Allah berkah. Amin ya rabbal amin. Salawat teriring salam semoga kita sampaikan, semoga tiang pelungkum sani kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat Bapak Ibu yang di belakang,
Yang punya HP, tolong HP-nya dinyalakan. Yang punya HP dinyalakan, diangkat HP-nya dinyalakan. Yang tidak bisa nyala HP-nya lempar aja ke laut. Ya, ada sungai dekat juga. Yang di belakang belum ada kelihatan. Saya ditanya, di mana itu yang ramai itu bersolawat? Di mana itu yang ada lampu-lampu HP-nya bersolawat, gempar bersolawat? Saya akan menjawab, hanya masyarakat Mamban yang bisa berselawat di malam tahun baru. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, siap ibu nggih? Tadi ada suara hadroh ya. Hadrohnya udah pergi. Mana dia hadrohnya? Di dalam. Ada masih mix speakernya semua. Kalau bisa ya digendang ya. Karena gini-gini saya mantan vokalis. Saya dulu selalu dapat juara 1. Oh. Ini mau kemana ini? Oh, gendangnya. Saya dulu selalu dapat juara 1 ibu, lomba kemana-mana. Iya, enggak apa-apa, di sini aja. Tapi pesertanya cuma saya. Sekali lagi yang punya HP di belakang, HP tolalit. Nggak apa-apa, yang penting bisa nyala. Nggih. Kita bersalawat malam ini, kita hadiahkan khusus untuk saudara kita di Palestina. Semoga dengan barokah karamah salawat diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau mengaku beriman, kalau kita mengaku beriman, kalau kita ngaku Islam, maka kita harus peduli kepada saudara Islam kita yang tertindas. Betul? Betul tidak? Karena kita bersaudara. Orang Islam, orang beriman itu bersaudara. Seperti ibarat jasad ini Bapak Ibu. Satu yang sakit, jasad ini, anggota jasad ini, satu yang sakit, maka semua akan terasa. Coba, kalau gigi kita satu yang sakit, bagian paling terdalam itu apa bahasa di sini? Mangkem, jangil, jangil. Ada dari Lombok Tengah Bu? Ada dari Lombok Tengah? Dari Lombok Selatan ada? Tidak ada. Saya khawatir Ustaz, ampura. Kalau saya keluar pakai bahasa selatan, saya takut saya nggak paham semua ini. Oh, mereka tadang babu gawe mini. Ya dah, saya campur-campur aja Ibu ya. Alhamdulillah, siap hadrahnya? Oh, bertiga. Oh, bertiga. Masya Allah, kita sama-sama kecil ya. Masya Allah, orang-orang kecil itu biasanya usianya panjang Bu. Ya sekat mati dengan kocek. Awet muri, awet muda. Kita bersalawat, ayo kita semua angkat HP-nya. Kita hadiahkan, kita bacakan untuk saudara kita di Palestina. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal bimal qadwa. Bersalawat wa hada wal ali wal man qad wahada sayang sungguh
cantik-cantik tidak, sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tidak. Siti Fatimah cantik, selalu sembah. Siti Fatimah cantik, selalu sembah. Ya Salih Iman ala Ahmada, Salih wa sallim Iman ala Ahmada wal ali wal bimal qadwa wal ali wal ashabi man qadwa ada. Ayo kita sholawat biar nanti dapat syafaat. Ayo kita biar nanti dapat syafaat. Sebelum kita terlambat, ya ayo kita taubat. Sebelum kita terlambat, ayo kita taubat. Salih semuanya. Daiman Salih wa sallim. Masyarakat Mambat menutup akhir tahun dengan bersolawat. Diturunkan berkah di tempat ini, diturunkan rahmat di tempat ini. Wal ali wal ashabi mal qadwa wal ali wal ashabi mal qadwa ada. Ada yang masih jomblo? Oh, yang tua-tua ini ada yang masih jomblo? Kalau yang tua-tua ini masih jomblo, kita kasih gelar malam ini Pak, STMJ. Tahu STMJ? Sudah tua masih jomblo. Bukan STMJ yang keliling malam Kamis itu, hari Kamis itu. Kalau ada di iklan itu STMJ biasanya datang hari Kamis. Itu lagi namanya sudah tua masih jomblo. STMJ susah tidur mikirin janda. Ada janda? Ada janda? Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Ibu senang bersolawat? Ada yang jomblo? Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin bersolawat, karena berkah solawat jodoh bisa mendekat. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat. Galau tidak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ibu, ibu, besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Saya walaupun kecil ibu, anu saya besar, rumah saya. Rumah saya. Itu kepikiran di belakang itu lelen aja. Insya Allah malam ini berkah, karena di mana dibacakan sholawat, di mana dilantunkan sholawat, sholawat perintah Allah, sholawat anjuran Allah, kita akan mendapatkan sholawatnya Allah.
rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, berkahnya Allah, karena kita berselawat baginda Rasulullah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim alaihi. Surga, ada surga, surga yang luas, surga yang penuh dengan nikmat, surga yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan bidadari-bidadari surga. Saat peruntukan dipersiapkan bagi mereka yang senantiasa malam tahun baru ini kita bersolawat alhamdulillah. Mau masuk surga, Bu? Bapak mau masuk surga, Pak? Di mana-mana, Bu. Tadi saya ngobrol sama beliau. Saya diundang di mana-mana. Memang sama semua. Kata orang Madura itu, kata orang Jawa itu beda bae. Sama saja. Pasti yang banyak itu cari di majelis pengajian, Ibu. Cari di majelis beruga. Cari di majelis gosip. Itu kan, Pak? Ngaku sendiri, Pak. Cari di majelis begutu. Ini kalau orang sudah begutu, nanti bahasa Indonesia begutu, hah? Mencari kutu. Maksudnya mencari kutu begutu, Pak. Biasanya orang-orang dulu, tapi kalau sekarang sudah mulai hilang itu. Dulu-dulu itu kalau sudah berantai kayak rantai 10 orang tuh, dari tangga pertama di bawah sampai tangga paling atas. Kalau sudah yang paling depan begosip ngomong tuh, yang nomor 2 ikut. Dia bilang, tahu nggak ceritanya yang tetangga sebelah itu? Katanya nomor 2. Itu katanya nomor 3. Nomor 4 bilang, tadi malam saya ketemu sama saudaranya. Nomor 4 bilang, tadi malam saya langsung telepon. Nomor 5 bilang, ceritanya yang pas gini-gini. Ya, tahu ceritanya itu. Akhirnya nomor 7 yang cerita, nggak apa-apa, diam aja, tapi telinga dipasang gini. Siapa yang larang kita mencari kutu? Siapa yang larang kita begutimu? Tidak ada. Tetapi pekerjaan ketika kita mencari kutu itulah yang dilarang. Kenapa? Begosip, ngompat, raos dengan musara dengan ngompet niki. Al-ghibatu asyaddu. Ghibah itu lebih kejam. Al-ghibatu asyaddu. Ghibah itu lebih kejam, lebih besar dosanya daripada berzina 30 kali. Aib saudara, bukan pantas punya lombok. Andeku ngumpat sino paling belek nedosena. Alur aku bawa sunini, alur aku mabok, alur aku nginem, yang penting kena ngumpat. Sama mabok masih dosa bel. Jadi dengan menunik ngaji bapak memang enak. Hanya kalau kita bandingkan dosa ghibah dengan minum miras, ampun maaf Bapak Ibu, kalau urusan ghibah itu sangkutannya dengan sesama manusia, tapi kalau miras itu urusannya kepada Allah. Kita salah kepada sesama, belum lagi dosa kita kepada Allah, makanya lebih besar. Coba bersolawat Ibu sambil begutu itu, kan dapat kita pahala, Pak. Nabi bahasa
nindes mudai gutu belik gutu sholli wa sallim daiman ala mada kebelik gutu aranina de mandaus badek ke seminggu ya dapat pahala Pak daripada ngumpat sambil begutu ngumpat dulu tapi insya Allah amin calon-calon penghuni surga amin. Masya Allah dari belakang sampai yang depan sampai yang kiri yang kanan nanti kita begini masuk surga Pak nanti kita sama-sama berkelompok masuk surga mau dari depan ke belakang hah? Mau dari depan syaratnya satu Pak mati Pak hah? Ya sudah mati aja duluan saya belakangan atau saya belakangan saya semua Yeslai limerikur karena kita nanti akan bersama-sama. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang hafal Quran nanti bisa dikoreksi saya kalau saya salah. Saya bacakan ayatnya dan surahnya, surah Az-Zumar ayat 73 supaya enak dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Darat kepeng receh nu belik doang ini. Belik-belik. Dia semengi kulit kancem ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menjalani perintah Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah, mereka semua akan digiring, akan dihantarkan ke dalam secara bersama-sama. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika kita sampai di depan pintu surga, ternyata pintu-pintu surga itu sudah dibukakan oleh Allah. Seakan-akan surga itu rindu Bu, seakan-akan surga itu kangen Pak, ingin ditempati, ingin dimasuk oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang malam ini dia bersalawat, dia mendoakan, dia menyambut tahun baru ini dengan berdoa, berzikir, beristighfar, bersalawat. Mereka semua dirindukan masuk surga. Amin. Ketika kita sampai, maka malaikat mengatakan di dalam surga, salamun alaikum, selamat datang. Selamat datang kalian semua. Silahkan kalian masuk di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kebahagiaan, yang sifatnya abadi, kekal selama-lamanya. Bukan bersifat temporer, bukan bersifat sementara. Kalau di atas dunia Pak, kita kadang senang, kadang susah. Susu dia bilang. Kita kadang senang juga kadang begitu. Tidak ada kaitannya suka sama susu. Kita kadang ada, kadang tidak. Kadang kita ketawa, kadang kita juga itulah dunia Pak. Ada hidup, ada atas, ada. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang juga kita di bawah. Ibu-ibu mana lebih sering atas apa di bawah? Jangan macam-macam pikirannya, ini majelis selawat ini. Ekonomi Bu,
Tengah itu mikirnya enggak itu. Karena hidup di dunia ini kita diuji, Bu. Ada hidup, ada mati, ada susah, ada senang, ada kaya, ada miskin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul ghafur. Ada hidup, ada mati. Allah menciptakan hidup, menciptakan mati. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang besar, ada yang kecil kayak saya. Ada yang putih, ada yang hitam. Tapi hitam-hitam kopi enak, Bu, untuk menghilangkan pusing. Putih-putih air beras dibuang. Mana maunya, air kopi apa air beras? Air putih-putih susu bilangnya gitu. Supaya enak, susu sehat, Pak. Saya sebenarnya tidak berani mengatakan susu itu, tidak berani. Nah, oh sudah ya, lupa. Maka alhamdulillah, insya Allah ada saya baca di dalam ungkapan, di dalam karangan daripada Syekh Mutawalli. Beliau ini seorang ulama terkenal, ulama karismatik, ulama yang banyak sekali karangan kitab beliau. Apa kata beliau? Menyampaikan hadis qudsi, uhibbu salasan wa hubbi salasi asyad. Aku mencintai 3 hal. Aku mencintai 3 macam orang. Aku mencintai 3 orang, tetapi aku lebih mencintai 3 orang yang lainnya. Aku cinta kepada 3, aku lebih mencintai kepada 3 orang lainnya. Mana yang pertama? Mutawaddah. Aku mencintai orang-orang yang fakir rendah diri. Orang miskin yang rendah diri itu dicintai oleh Allah. Hibbul ghaniyul mutawadda'. Tapi kata Allah, aku lebih mencintai orang kaya. Cinta kepada orang miskin. Allah lebih mencintai orang kaya yang rendah diri. Orang kaya sombong, pantas Pak, ada yang mau disombongi. Ini kalau orang miskin, orang fakir sombong, sudah miskin sombong, Pak. Maka tiap pelunggung sami, orang kaya malam ini hadir. Ada orang kaya? Ada? Ada pasti. Masa miskin semua, penerima BLT semua? Ada orang miskin hadir? Masya Allah banyak, Pak. Tadi orang kaya sedikit yang ngomong. Ada yang mau kasih uang, Pak. Miskin rendah diri. Sudah tahu miskin, seharusnya dia tawaduk rendah diri. Ini saya heran orang zaman sekarang, Bu. Ada kok orang yang sombong, sak tajum samun kadu, samun najum sini ya sak ndin kadu. Contoh, lah kesolah merek London semeton BSM, ada di rumah yang lebih tinggi daripada ini. Ini kan arah sombong begelompong arah ini. Sak tajum lain, samun najum sini ya lah lain, padahal London. Maka kalau mau dicintai oleh Allah, harus menjadi orang fakir miskin yang rendah diri. Dicintai oleh Allah, lebih dicintai orang kaya yang rendah diri.
ndak sombong kayak Tusela. Udah jalan nggak pakai kaki, tapi seakan-akan dia terbang. Baru punya kulkas satu, baru punya kios satu, sudah ndak bisa pakai bahasa Lombok, Pak. Terus yang dulu katanya sebelum dia kaya, dia bilang amak, mami, bapak. Gara-gara dia sudah punya satu kios, yang dulunya bilang amak sekarang menjadi papa. Papa mana papa? Papa lagi ngawis. Pret dan coco. Papa lagi ngawis. Mama lagi beronas. Wah, bawa teren ke Bali. Wah, lalu ngawis. Wah, lalu beronas. Papa Pembe juga enggak gelut, enggak cincin. Sombong mau nyinggak. Mana bawang itu? Bawang putih mana bawang putih? Tadi saya pesan bawang putih. Pura-pura. Padahal enggak gatel dia. Cuma biar kelihatan cincinnya. Padahal dia minjem tadi, Pak. Maka jangan sampai menjadi orang yang fakir sombong. Sebaliknya Bapak Ibu, Allah benci kepada orang kaya yang sombong, tetapi Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Itu lawannya, Pak. Allah mencintai orang miskin yang tawaduk, rendah diri. Allah lebih mencintai orang kaya yang rendah diri, tetapi Allah benci kepada orang kaya yang sombong. Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, dicintai Allah dan dicintai. Saya mencintai orang yang taat. Saya mencintai orang tua yang taat, tetapi saya lebih mencintai pemuda-pemuda yang taat. Alhamdulillah, pemuda-pemuda Jimamben ini, di saat orang sedang sibuk-sibuknya trek-trekan, naik motor, sepeda motor, goncengan, tapi anak-anak muda di sini dia sedang hadir bersolawat. Inilah anak muda yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat pemuda-pemudi. Tepuk tangan buat satu-satu Enda. Kenapa lebih dicintai anak muda yang taat daripada orang tua yang taat? Karena musim-musim, di saat-saat masih remaja, di saat-saat masih pubertas, kita lebih banyak condong nafsunya. Makanya kata Bang Haji itu kan, apa katanya lagu anak muda itu? Ada yang tahu? Masa muda, masa yang berapi-api. Tapi kalau orang tua yang taat, wajar Pak, karena namanya sudah tua, sudah muka-muka sakaratil maut. Kalau tidak taat, dia yang rugi Pak. Apalagi di usia-usia yang hari ini. Saya katakan tadi, STMJ sudah tua masih jomblo itu. Ini kan sudah usia-usia Senin Kemis tembu kan Pak. Ndek ka pepuji mia ibu, ndek ka payak panas sang mia arumatin dek. Tetapi ciri-ciri kematianmu sudah nampak. Wajah aku munazir, kata Allah. Karena telah datang peringatanmu, karena sudah datang Nabi Arandiki suratan
Apa dalam suratan itu? Apa dalam peringatan itu? Ulama tafsir Ibnu Abbas, seorang ulama tafsir terkemuka, menafsirkan ayat waja'akumun nadhir bayat sya'ri dasawade. Lamun wah putih burung saberang lae itu tanda rumah putih, rambut mata, rambut baok, rambut dada, rambut pusat, rambut bawah pusat, betis. Lain kau di tangan. Sudah tua banyak akal. Kalau kata Ustadz Wildan, lalu Wirdan Arsyad, STMJ itu sudah tua, STNK kata beliau. Apa itu STNK? Sudah tua nakal kembali. Alhamdulillah beliau tuh tahu nik. Ada kisah ibu, ini tidak lama saya sampaikan ini, masih beberapa hal. Ada cerita orang usianya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dia bermimpi ketemu dengan malaikat Israel pencabut nyawa. Malaikat Israel ini bermimpi, orang tua ini bermimpi bertemu dengan malaikat Israel. Orang tua ini bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat tukang pencabut nyawa, carikan nama saya. Adakah nama saya yang segera dipanggil oleh Allah? Adakah nama saya yang segera akan mati?" "Siapa namamu?" "Ina Odah." Arah-arah Ina Odah, burung-burung, Ina Pelecing. Ina, ada namanya Ina Pelecing. Arah, Eda, Eda unin batur lauk kena dinara. Eda, coba bareng-bareng Eda. Kocok ketong. Tahu berselau sisi-sisi bab. Dia menawan lawan anak jodoh untuk laut-laut. Bajang-bajang ini. Tiang ibu balik ke di musibah. Bandara. Makanya nanti kalau ke bandara bisa telepon tiang. Kalau sekedar kopi insya Allah, tapi bawa sendiri. Karena saya berangkat dari selatan. Nah, ketika Ina Pelecing ini bertemu dengan malaikat maut di dalam mimpinya, maka malaikat ibu ini bertanya, "Wahai malaikat, coba tolong carikan nama saya." "Siapa namanya?" "Ina Pelecing." Dicarikan di daftar nama yang tinggal 1 hari lagi dia akan mati, tidak ada namanya Ina Pelecing. Dicarikan lagi di namanya daftar nama yang tinggal seminggu lagi, tidak ada namanya. Dicari lagi di umur 1 bulan, tidak ada namanya. Dicari lagi di umur 1 tahun, tidak ada lagi namanya. Apa kata malaikat? "Coba saya carikan daftar nama yang masih lama usianya, sekitar kurang lebih 30 tahun sisanya." Ketika dibuka, ternyata Ina Pelecing itu namanya di usia yang masih jatrahnya hidup di atas dunia 30 tahun. Saking senangnya ibu, karena malaikat maut sendiri yang mengatakan, "Umurmu tinggal 30 tahun di atas dunia." Berarti katanya masih lama, makanya senang. Saking senangnya dia pasang celana, pasang baju, pasang semua dipakai. Dia berangkat kemana? Ke salon. Dia berangkat ke salon. Ngapain ke salon? Rebonding. Ngapain ke salon? Smoothing. Ngapain ke salon? Kalajengking. Kenapa dia harus ke salon? Karena dia merasa dikasih tahu sama malaikat bahwa umurnya masih panjang. Selesai dari salon, dia berangkat ke pantai-pantai santai, Pak. Ke Senggigi, ke Kute, pergi makan-makan, pergi healing, pergi santai makan-makan. Setelah makan-makan, minum-minum kerjanya, Pak. Minum-minum yang sampai puneng-puneng itu kepalanya. Jam 12 malam dia sudah capek di Senggigi, di hotel, di kafe itu. Minum, makan-makan. Dia pengen pulang ke rumahnya. Jam 12 malam dia berangkat dari pantai itu. Dia menyeberangi sebuah jalan raya, ibu.
Dia kira jalan raya itu sepi, dia kira mobil itu diam, padahal kepalanya sedang pusing, padahal mobil sedang lari kencang. Akhirnya dia lari, ketabrak, langsung mati di tempat. Mati terus. Akhirnya apa katanya? Malam kedua ruhnya naik ke pintu langit, bertemu dengan malaikat. Gimana? Katanya saya tinggal 30 tahun mati, kok ini saya bisa mati? Kata malaikat, siapa? Siapa kamu? Saking malaikat tidak mengenalnya karena tadi dia sudah rebonding, Pak. Tidak dikenal sama malaikat karena tadi dia sudah seperti. Sampai malaikat mencabut nyawanya. Kata malaikat, saya tidak tahu kalau itu engkau, tapi sudah terjadi sekarang mati, gimana saya mau mengembalikan nabi namanya nyawamu sehingga bisa hidup kembali? Tidak bisa. Itu artinya Bapak Ibu, usia di saat usia sudah tua ini memang pantasnya untuk terus beribadah. Jangan tinggalkan masjid, Pak. Jangan lupa ramaikan masjid. Jangan lupa berzikir. Jangan lupa beristighfar, karena kita sudah di ambang pintu kematian. Jangan nakal sudah tua. STNK sudah tua nakal kembali. Yang terakhir, Allah mencintai orang kaya yang dermawan. Maka malam ini karena kita mau menyalurkan bantuan kepada saudara kita di Palestina, maka tolong dengarkan orang-orang yang kaya. Orang kaya di situ sudah banyak asetnya tentunya. Banyak uangnya yang disimpan di bank, banyak tanahnya berhektar-hektar, uangnya bermiliar-liaran, apalagi rumahnya bertingkat-tingkat, sapi, karbau, kambing berbara-bara apa berkadang-kadang. Betul mau dibahas berbara-bara. Allah mencintai orang kaya yang dermawan, pemurah. Tetapi Allah lebih mencintai orang miskin yang dermawan. Kalau orang miskin kenapa lebih dicintai oleh Allah daripada orang kaya yang dermawan? Karena orang miskin untuk makan saja susah, Pak. Untuk makan saja susah, tapi masih dia mau mengeluarkan dari kantong sakunya. Bahkan mohon maaf, kebiasaan ibu-ibu dulu kalau menaruh uang itu di kantong kutang. Betul nggak? Betul. Ada yang masih sampai hari ini? Ada. Panas nggak uangnya? Ya karena berada di posisi yang tertinggi di atas gunung, Pak. Ya kan berada di paling tinggi atas dia, makanya panas uangnya pengen keluar. Tapi dia keluarkan, dia tahu dirinya tidak mampu, tidak punya uang, miskin, fakir. Tetapi demi saudara kita yang ada di Palestina itu, daka-dakanya lotoh, lepek, sede, lemes, bayok, lengi. Tapi 2.000 itu lebih bernilai, berharga daripada orang kaya yang keluarkan uangnya 500.000. Tidak ada. Ibu, biasanya kalau orang kaya pelit gak? Pelit gak? Ada gak orang pelit orang kaya? Banyak. Siapa? Salabah, Pak. Salabah. Salabah itu awalnya orang miskin. Saking miskinnya Salabah nggak punya baju, Bu. Baju sama sarung itu satu. Dalam keluarganya dia punya satu. Kalau Salabah ini pergi sholat berjamaah bersama Nabi, itu istrinya di dalam rumah telanjang, Pak. Karena satu baju berdua. Semiskin-miskinnya kita, tidak ada jamaah mamben yang cuma punya baju satu, sarung satu. Ada? Saking sombongnya kita, Pak. Saking sombongnya kita, kutang baru dipakai 1 minggu saja sudah dibuang di pageran rumah itu. Gaya banget. Kutang baru 1 minggu hanya robek sedikit aja. Mungkin suaminya terlalu keras malam Jumat. Padahal kalau orang-orang dulu itu masih bisa dijahit, Bu. Masih bisa diperbaiki.
tapi saking sombongnya, Masya Allah, dibuang, dilempar. Sa'labah, dia hanya punya satu. Ketika istrinya sholat, suaminya telanjang. Ketika suaminya sholat, istrinya telanjang, saking miskinnya. Dan Sa'labah tidak pernah bisa ikut berdoa kepada Nabi, tidak pernah ikut bisa wirid sama Nabi. Kenapa? Karena dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung pulang. Akhirnya Nabi menegur, wahai Sa'labah, kenapa kau terburu-buru? Kita belum selesai wirid, berdoa, munajat kepada Allah, engkau sudah pulang. Apa kata Sa'labah? Mohon maaf ya Rasulullah, baju yang saya pakai ini harus dipakai oleh istri saya untuk sholat. Karena baju yang saya punya hanya ini, makanya saya buru-buru pulang karena istri saya mau sholat. Apa kata Nabi? Nabi ibah, Nabi namanya simpati melihat kemiskinannya Sa'labah. Akhirnya Nabi memberikan hadiah seekor kambing jantan dan betina. Pelihara, jaga ini. Akhirnya kambing ini dipelihara oleh Sa'labah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bertambah. Sa'labah sudah jarang ke masjid, Pak. Dulu pas masih miskin rajin, Pak. Ketika sudah 2, 3, 4 tahun, kambingnya ribuan jumlahnya. Akhirnya Sa'labah tidak pernah sama sekali ke masjid. Idul Fitri, hari Jumat apalagi, dia sudah sibuk harta bendanya. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabat, sampaikan salamku kepada Sa'labah, karena dia tidak pernah datang ke masjid. Mungkin karena terlalu banyak kambingnya yang saya berikan. Maka salam saya sama Sa'labah, tolong keluarkan zakatnya. Itu menjadi kewajibannya. Apakah sahabat bisa salam bahasa Nabi tersuruh segulang zakat? Apa kata Sa'labah? Enak aja, katanya, Pak. Saya yang capek membala sekian tahun, saya lelah sekian tahun berjemur cari rumput, minta saya, kalau dia sudah merasakan dia pelit, maka saya punya uang 100, gunakan kesempatan kita miskin untuk bersedekah, karena nanti kalau udah kaya uang 50 ribu. Saya punya uang 50 ribu dan Ustaz Wildan minta ke saya, Ustaz, ending dulu, saya minta uang 25 ribu saja. Saya mau beli rokok misalnya, saya tidak punya uang, saya mau beli rokok 25 ribu. Saya tidak akan mikir, saya akan langsung kasih. Kenapa? Karena 20 dapat apa saat ini? Hanya dapat surya sebungkus, Pak. Masih kecil nilainya. Coba kalau saya punya uang 10 juta. Datang Ustadz Wildan, Ustadz Ihsan, boleh saya minta uangnya 5 juta? Mikir nggak saya, Bu? Mikir nggak? Kenapa saya mikir? Karena nilainya sudah besar, Pak. 5 juta itu nggak main-main, bisa beli janda 1, Pak. Harap baluji 5 juta? Haram. Ada mungkin yang sudah kadaluarsa itu. Mas kawin 2,5, pelakon 2,5. Maka mumpung kita masih miskin, Pak, ada bawa uang? Tidak ada. Ada bawa uang enggak? Yang di belakang bawa uang? Jangan bohong, Bu. Bohong di majelis itu bahaya. Ada saya punya jamaah di rumah, orang banyak seperti ini. Selesai pengajian, tadi pas mulai pengajian dia ngantar ke depan, uangnya cuma 2.000. Ini cuma ini uang punya saya, Pak Ustadz, hanya itu rezeki saya hari ini, saya mau sedekahkan. Alhamdulillah, Bu, walaupun cuma 2.000 tidak apa-apa, Bu, syukur alhamdulillah. Pas orang sudah pergi semua pulang, dia masih sendirian, diam. Bu, yo kenapa nggak pulang, Bu? Iya, saya bingung ini, saya naruh uang saya 700.000, nggak tahu jatuh di mana. Kata hati saya, Bu,
Tadi sudah bilang 2.000, sekarang kok bilang hilang 700.000. Makanya tidak boleh bohong di majelis itu. Bilangnya tidak punya uang, padahal punya. Maka ibu sila, berapapun yang kita punya malam ini, kalau ada kotak amal di belakang, kalau ada kotak infak di belakang, untuk kita bantu dengan materi, kita bantu dengan harta benda yang kita miliki. Saudara kita yang ada di Palestina tertindas, banyak anak-anak menjadi yatim piatu, banyak janda-janda kehilangan suami. Maka kalau urusan tangan kita tidak bisa bantu, paling tidak kita doakan saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal. Kelima keenam lema telanjutan malik. Anu jawab lingka uli ya ibu. Anu jawab lingka uli nggih. Tiang aku lek jok putu laut. Pinggir pantai sebelum pantai Selong Belanak. Mawon Sebeti. Nah, rumah saya di situ, maka saya harus pulang. Tadi karena saya nebeng sama Ustadz Wildan, karena kalau bawa mobil terlalu banyak nanti bisa saling tinggali. Ya makanya saya bilang, Ustadz saya numpang aja, saya titip mobil. Makanya mobil saya masih di Lombok Tengah, Bodak namanya tempat saya titip tadi. Mudah-mudahan sehat panjang umur semua. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah lebih benci kepada orang kaya yang pelit. Allah melaknat, membenci orang kaya yang pelit. Allah benci kepada miskin yang pelit. Allah lebih benci kepada orang kaya yang pelit. Dia majauh mati harta bos. Dia majauh mati doem guys. Dan tahun aran bos dit guys, jamaah mamban ustaz napi menu besti oh henang kegerang kalau besti dan tahun aran bos dit ge besti doan tahun insyaallah. Dan tak kebalik lema malik. Intinya tiap belum sami malam ini kita bersyukur karena bisa kumpul bersolawat, berzikir, beristighfar, dan kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kita sambut tahun baru ini, Bu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup tahun ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Berarti doa kita yang sudah 1 tahun yang lewat Allah kabulkan sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, diberikan umur sampai hari ini. Itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Nggih, kita mati semua enggak? Mati enggak? Mati enggak? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Kadus, Pak Tuan Guru, Pak Ustadz, Ndot Julu, mati semua, Bu. Kita mati semua ini. Tentu kalau sudah mati akan membawa bekal kita masing-masing, membawa sedekah jariah yang tadi itu kita sumbangkan. Karena kalau kita sudah mati, ada suara petir, sampun iki lentak kebalik lema malik, setum kebalik lema sambung malik, lentak sejembung lema tersambung. Saya Muhammad Ihsan Fakir Ilmu, atau kalau jamaah mau sapa bilangnya Ustadz Kocet, karena memangnya orangnya kecil, Bu. Saya beli rokok aja di Alfamart, Mbak, Dek, mau nih, kurang ajar nih. Mondok di mana? Ini nengat terjaga. Karena saya keluar pakai sarung, saya pakai kaos, saya keluar pakai sarung. Karena panas di dalam mobil itu, saya tidak buka baju, buka songkok, saya pakai kaos saja. Mampir di Alfamart, beli rokok. Di mana mondok, Dek? Sakit hati saya dibilang di mana mondok, Dek. Apa itu hinaan atau memang itu hiburan? Tapi saya senang juga. Berarti saya masih muda dong. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah, ucapan, tutur, tintah laku, bahasa, itu adalah kekurangan saya pribadi. Tapi kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat sambil kita minta amal, boleh? Boleh?
untuk kita sumbangkan ke Palestina, boleh? Boleh, Bu? Jangan ditahan-tahan uangnya ya. Saya yang ngajak, saya sih pertama dulu ikut gitu. Ayo kita selawatan. Bisa pakai kotak, bisa pakai sorban, tidak masalah. Berapapun yang punya di kantongnya, kita sumbangkan insya Allah melalui jamaah Mamban, melalui pemerintah setempat, akan amanah dan amal pelungguh akan sampai ke Palestina. Amin ya rabbal alamin. Salatullah ala toha rasulillah, salat yasin habibillah, tawassal bismillah wa bil rasulillah wa kullu mujahid di ahlil badri ya Allah. Niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, niatkan untuk anak-anaknya. Siapa yang bersedekah, siapa yang meluarkan harta bendanya di jalan Allah, insya Allah cucu anak-anaknya akan menjadi ulama. Niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, masukkan di kotak amal itu berapapun ikhlasnya untuk saudara kita di Palestina. Semoga dibalas dan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi di hari kiamat, tentu yang menjadi pemberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah wa bi rasul bi ahlil bad, salatullah sallallahu ala toha rasul, salatullah ala yasin wa bil wa kulli mujahidin bi ahlil badr, alhamdulillah Bapak Ibu. Bismillah wa bil hadi wa kulli mujahid ahlil bad. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Mudah-mudahan amal pelungguh yang dimasukkan ke amal untuk saudara kita di Palestina mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara. Alamin. Matur kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.